Sehingga semuanya itu Allah yang ngatur. Ini nikmat yang sangat banyak. Belum lagi, nah ini contohnya saja. Ini air. Segelas air. Kalau kita lihat secara materinya, ini berapa nih? 500. هل أتى على الإنسان حين Tapi karena begitu pentingnya Quran ini, maka tercantumlah dalam Al-Quran. Nah, kalau sudah tercantum dalam Al-Quran, itu semuanya sudah perlu kita perhatikan dia sebagai petunjuk. Karena Al-Quran itu tujuannya adalah petunjuk. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Pada bulan Ramadan Al-Quran diturunkan untuk menjadi petunjuk buat manusia. Nah, tapi sampai sekarang ini masalah petunjuknya ini yang masih lemah kita untuk menemukan dan mengikutinya. Ya. Di satu sisi alhamdulillah kita banyak ya berkembang, itu ada pondok-pondok tahfiz menghafal Al-Quran. Kalau di kalangan orang tua saya dengar itu ada tahsinul Quran. Bahkan kalau bulan Ramadan berlomba-lomba menjadikan Al-Quran sebagai ayat salat tarawih. Bagaimana supaya minimal satu malam satu juz. Cuman kadang-kadang susah menemukan orang yang hafal Quran, ujung-ujungnya pengurus pelihara yang tinggi, Al-Quran yang lebar, imam baca. Ini artinya begitu besar perhatian kita kepada Al-Quran. Dari segi hafalan, membacanya, ya, kemudian meluruskan bacaan, tahsin Quran. Tapi saya perhatikan kita baru sebatas membaca tulisan Arabnya. Ya. Walaupun itu juga penting, ya. Tapi sejauh ini kita baru sebatas membaca tulisan Arab. Belum banyak kita mampu membaca pesan-pesan ayat. Kenapa? Karena kita selalu bergelimang dalam konteks kajian syariat. Padahal Al-Quran ini petunjuk tadi. Ya. Apalah artinya sebuah surat yang dibaca tapi petunjuknya tidak dijalankan. Dibaca itu penting, tetapi petunjuknya itu yang lebih penting untuk kita jalankan. Oleh karenanya pada pagi hari mari kita coba melihat ya, masalah kurban ini, apa sih petunjuknya itu? Kalau ayatnya jelas ya, dalam surah Al-Kautsar itu sudah dijelaskan, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang sangat banyak. Karena banyaknya nggak akan terhitung sama kita. Nah, karena sudah dikasih nikmat yang begitu banyak, fasholli lirabbika, maka kamu sholatlah dan berkorban. Nah, jadi antara sholat dan korban ini ada satu hal yang perlu kita perhatikan, antara sholat dan korban digandengkan. Fasholli lirabbika wanhar, kamu sholat dan korban. Nah, kemudian pada ujung surat ini, inna syani'aka wal abtar, yang membencimu akan terputus. Apa maksudnya ini? Bapak Ibu yang saya hormati. Pertama kita lihat inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang sangat banyak. Kemana arahnya ini? Ya, pasti arahnya kepada kehidupan kita. Ya. Saking banyaknya nggak akan terhitung. Jangankan yang di luar diri kita, yang di dalam diri kita saja nggak akan terhitung.
siapa yang mengatur peredaran darah dari ujung kaki sampai kepala? Kita nggak pernah kita mengaturnya, tapi dia berjalan dengan sendiri. Belum lagi sel-sel yang harus dimasuki oleh darah itu. Pembuluh darahnya harus steril. Kalau tidak steril, nanti timbul penyakit, bisa darah tinggi. Belum lagi rambut yang tumbuh dengan teratur dan tahu posisinya masing-masing. Ketika dia berada di atas kepala, cepat memanjang karena gampang mengguntingnya. Tapi ketika dia tumbuh di dalam hidung, nggak cepat memanjang. Kalau panjangnya bulu di dalam hidung sama cepatnya dengan kepala, nggak repot-repot. Nah, begitu juga yang lainnya. Sehingga akhirnya merenunglah kita bahwa semuanya ini adalah Allah yang mengatur. Jantung berdetak yang tak henti-hentinya. Semenjak turun ke bumi, jantung berdetak sampai berpuluh-puluh tahun, tak pernah berhenti. Napas kita berjalan, turun naik, tidak pernah berhenti. Walaupun kita tidur, tetap saja dia jalan. Masya Allah. Kalau dia sampai berhenti, besok pagi nggak bangun lagi kita. Mata kita melihat, telinga kita mendengar, mulut kita bisa bicara. Sehingga semuanya itu Allah yang ngatur. Ini nikmat yang sangat banyak. Belum lagi, nah ini contohnya saja, ini air, segelas air. Kalau kita lihat secara materinya, ini berapa nih? 500 rupiah. Itu kalau hanya sekedar melihat materinya. Tapi coba perhatikan kekuasaan Allah menghadirkan segelas air di atas meja. Nggak akan sanggup gitu Pak. Tak ada manusia yang bisa bikin air. Air itu Allah yang bikin. Manusia paling ngebor tanah, keluar air. Nah, kalau kita ngebor tanah, pakai apa kita ngebornya? Pakai mesin bor. Mesin bor itu dari apa? Dari besi. Besi itu dapat dari mana? Dari tambang. Berapa banyak manusia yang terlibat dengan tambang besi? Setelah dia ditambang, setelah dia besinya jadi, diolah sedemikian rupa sehingga menjadilah besi, ada yang panjang, ada yang tipis. Dirakitlah menjadi mesin bor. Berapa orang yang terlibat dalam merakit mesin bor? Setelah jadi mesin, katakanlah diangkut oleh mobil, dibawa ke distributor. Berapa orang yang terlibat dengan sebuah mobil pengangkut? Mulai dari bikin mobilnya sampai kepada mengangkut barangnya. Sampai distributor kemudian diberikan kepada agen-agen. Terus sampai ke toko hingga dibeli oleh orang atau konsumen. Kemudian nyampailah air ini ke atas meja. Coba hitung dari menambang besi sampai ngebor air keluar sampai jadi air di dalam gelas, berapa ribu orang yang terlibat. Kalau bukan Allah yang mengatur, sungguh tidak akan mungkin air ini datang ke atas meja. Cuman kita kadang-kadang melihat ada air cuman segelas kecil. Dia nggak melihat proses panjang. Itulah rahmat Allah. Nah, jadi karena begitu banyak rahmat Allah yang diberikan kepada kita, maka kita diperintahkan Allah berkorban. Ya. Korban dalam pengertian fikih, kita sudah sama tahu lah, menyembelih hewan, ya, baik kambing, sapi,
onta, kerbau, pokoknya binatang alat. Ya. Dan itu ada ketentuan-ketentuannya. Hanya sapi, ya minimal sudah potel, umur 2 tahun. Kenapa harus umur 2 tahun? Kenapa nggak pedet aja yang disembelih? Yang kira-kira umur sebulan ada ya. Nah disinilah pentingnya kita perhatikan itu. Kalau sudah 2 tahun itu artinya binatang itu sudah besar, Pak. Jadi artinya binatang yang bukan kecil lagi. Kenapa harus dipilih besar? Ya, apalagi ketentuannya lebih gemuk, lebih bagus, dan tidak cacat. Nah, ini menuntut kita kalau besar, apalagi gemuk, mahal, Pak. Lebih mahal. Ya. Kemudian yang dia tidak cacat, kalau cacat murah, turun harga. Nah ini artinya betul-betul kita diuji. Sanggup nggak kita mengeluarkan dana dengan membeli hewan kurban dengan harga yang mahal. Barangnya sudah besar, umur 2 tahun, kemudian dia gemuk dan tidak cacat. Ini pasti barang mahal. Jadi kalau mau korban itu jangan cari yang murah. Zaman sekarang kan banyak cari yang murah, Pak. Ya. Perempuan lebih murah. Nah, maka banyak yang cari perempuan. Sapi betina memang lebih murah. Sah nggak korban? Ya sah. Korban tetap sah. Ya. Itu yang pertama. Jadi artinya ini menunjukkan pertama kesanggupan kita melepaskan hak kita walaupun sebenarnya itu mahal, harganya mahal. Kadang-kadang kita ini berpikir tidak sanggup beli hewan kurban, tapi beli mobil Pajero sanggup. Ya, beli hewan kurban nggak sanggup, beli Pajero sanggup. Nah inilah kita diuji iman kita itu. Benar nggak kamu bertuhan ke Allah? Saya dulu pernah melihat itu, ada satu nenek-nenek nabung dia, kadang-kadang 10.000 dimasukkannya, kadang 20.000, sekian tahun dia nabung. Ya. Dia datanglah ke penjual hewan, membeli kurban katanya, tapi duitnya nggak cukup. Boleh nggak nak, katanya, kalau uang saya sekian, katanya. Harganya 20 juta, dia punya duit 17,5. Nah, akhirnya oleh yang punya hewan itu ya kena kasihan sama nenek itu, ya dikasihkan. Nah nenek itu dibawalah ke masjid, suruhnya bawa ke panitia kurban, serahkan. Nenek-nenek yang tidak punya penghasilan tetap, dia hanya mengandalkan pemberian dari anak dan cucunya, ditabungnya untuk membeli hewan kurban. Masya Allah. Nah kita ya, punya duit yang banyak, Pajero aja kebeli, tapi hewan kurban tak kebeli. Nah, ini kita lihat ini takaran keimanan, takaran keyakinan, kepercayaan yang diuji. Yang kedua, kenapa harus dipilih yang gemuk dan besar? Ini menunjukkan fikih sosial supaya bermanfaat, ya, bermanfaat bagi orang lain. Nah, kenanya Bapak Ibu yang saya hormati, ya, ini urusan korban, urusan pribadi, ya, urusan pribadi, tetapi diperuntukkan untuk umat, untuk orang lain. Makanya hewan kurban itu dipilih yang gede supaya dagingnya banyak. Itu kalau kita lihat dari sudut fikihnya. Ada yang berpendapat juga, ya, sapi itu atau kambing nggak mesti harus satu orang. Ya, satu kambing bisa satu keluarga. Gitu. Kalau memang nggak punya duit, udah satu kambing sama keluarga. Namanya fikih kan pendapat, mungkin beda-beda pendapat. Ya. Tapi yang setahu saya, yang satu kambing itu ya satu orang. Cuman pahalanya bisa untuk yang lain. Nah,
seperti Rasulullah SAW itu menyembelih hewan kurban pribadinya dan untuk keluarga dan umatku. Artinya mendapatkan pahala semua. Tetapi khusus korbannya ya untuk pribadi gitu ya. Kenapa pribadi nanti kita lihat dari perspektif hakikatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita lihat dari pandangan hakikat korban itu, kenapa sih kita harus menyembelih hewan korban? Coba perhatikan ya, baru lahir kita disuruh menyembelih akikah. Sesudah itu perjalanan kehidupan kita selanjutnya ada penyembelihan hewan kurban. Ada apa ini? Bukankah di dalam diri kita ini terdapat sifat-sifat kebinatangan? Ya, semua orang ya, ada sifat kebinatangan, ada sifat iblis, ya, ada sifat malaikat yang ada di diri kita manusia ini. Maka manusia ini lengkap. Ya. Kalau sifat kebinatangan itu yang tampil ke permukaan, maka jelas dunia ini nggak akan aman. Nah, coba perhatikan binatang, hewan. Ada binatang buas, ada binatang yang jinak atau binatang ternak. Kalau binatang ternak seperti kerbau, sapi, ya, dia kadang-kadang nggak mikirkan dirinya. Yang dipikirkannya perut aja, yang penting perutnya kenyang. Seharian dia narik gerobak nggak masalah. Seharian dia menarik gilingan ya di sawah. Kalau di kampung kan ya untuk menggiling sawah itu ya membajak lah begitu, pakai sapi atau pakai kerbau. Dulu kan belum ada mesin bajak yang masuk kampung. Nah, orang kampung itu pakai kerbau itu. Kadang seharian ya nggak masalah, yang penting perutnya kenyang. Nah, dia nggak mikirkan yang lain. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran dari binatang ternak. Pertama, dia tidak pernah ya, hidup dengan aturan. Singkong ditanam orang dan dipagar. Bagi hewan itu sama saja dengan rumput yang tumbuh di hutan rimba. Yang penting perutnya kenyang. Nah, kalau ada manusia yang seperti itu, duit orang, duit kita, yang penting dapat, nah itu binatang. Itu sifat binatangnya yang muncul. Ya. Begitu juga binatang buas. Lihat saja binatang buas harimau. Harimau sampai sekarang kan orang sebut itu si raja hutan. Walaupun di sana nggak pernah ada pemilu. Ya, rakyatnya siapa itu? Monyet. Ya. Kemudian babi, rusa, banyaklah. Itu rakyat-rakyat si raja hutan. Cuman awas, kalau si raja hutannya lapar, rakyatnya dimakan. Nah, ini sifat si binatang buas. Jadi kalau ada pemimpin seperti itu, ya, kalau dia punya kepentingan, yang penting dia mendapatkan walaupun rakyat akan sengsara. Nah, itu sifat binatang buas. Jadi ada semuanya. Nah, kalau itu sifat binatang yang muncul ke permukaan itu, nah nggak akan aman, karena akan sengsara. Nggak ada aturan. Begitu juga binatang-binatang yang lain. Ayam 21 hari ngerang. Begitu sudah netas, dibawanya anaknya jalan-jalan cari makanan. Dapat induknya makanan. Dia nggak langsung makan, dipanggilnya anaknya dulu. Yang penting anaknya makan dulu, nanti dulu induknya. Kumpul anaknya makan, nah, baru induknya cari yang lain. Ketemu lagi dipanggilnya lagi. Nah begitulah setianya induk ayam kepada anak ayam. Tapi begitu anaknya sudah besar, ya, emaknya dihantamnya. Ini sifatnya ayam. Nah, ini Bapak Ibu yang sama. Jadi betul-betul ada sifat kebinatangan itu pada diri kita. Oleh karena itu sembelih akikah, bibit-bibit sifat kebinatangan dari kecil sudah sembelih, dipotong. Dan setelah kita dewasa, yang namanya ibarat kayu yang dipotong, ya, kayu yang tumbuh sudah bisa dipotong, dia lunas lagi, Pak. Kadang-kadang tunasnya itu lebih banyak kan. Awalnya satu batang, begitu tunasnya puluhan. Nah,
Kalau dibiarkan, nah tambah bahaya lagi. Makanya kurban potong tunas-tunas itu. Jangan sampai berkembang lagi sifat-sifat kebinatang itu sampai dewasa. Makanya memotong hewan kurban itu kalau bisa setiap tahun. Ya, tapi minimal sekali seumur hidup itu minimal. Kalau ada biaya dananya tiap tahun potong hewan kurban. Kenapa? Sebab mungkin sifat kebinatangan kita itu nunas-nunas terus. Gitu. Ya, supaya jangan berkembang. Maka di dalam Al-Quran kan disebutkan wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwa qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi diri dan alat kesempurnaan diri yang sebenarnya juraha wa taqwaha diberikan kepada diri yang sudah punya satu sifat wujud dan sifat takwa mereka yang mengotorinya. Supaya apa? Supaya sifat takwanya yang muncul ke permukaan, sifat wujudnya mulai ke dalam, tidak muncul ke permukaan. Kalau tidak, bisa-bisa sifat wujudnya yang selalu tampil, sifat takwanya nggak muncul, gitu. Karena itu yang dominan. Nah, maka dengan penyembelihan akikah, penyembelihan hewan kurban dalam rangka kita meredam sifat wujudnya supaya sifat takwanya muncul. Nah, kalau sifat takwa yang muncul aman, Pak. Suka berbuat baik, suka nolong orang, tidak mau mencemoohkan orang, tidak akan membenci, mencaci maki orang. Sifatnya baik. Kenapa? Karena yang dipakainya sifat ketuhanan. Nah, maka itu salah satu manfaat dari korban. Korban itu kan ada ibadah pribadi. Tapi zaman sekarang ini orang tidak melihat itu. Yang dilihat itu dagingnya. Jangan salah, Pak. Ada orang masuk surga karena lalat, ada orang masuk neraka gara-gara lalat, gara-gara korban. Berkorban seekor lalat bisa masuk surga, Pak. Berkorban seekor lalat bisa masuk neraka. Apalagi seekor kambing, apalagi seekor dawi, sapi. Lebih besar lagi lalat bisa memasukkan ke neraka. Nah, kenapa? Pada satu riwayat ada dua orang musafir, ya, ditunggu oleh orang yang penjaga berhala tadi. Sementara tidak ada jalan pintas, satu-satunya jalan yang melewati depan berhala itu. Nah, si penjaga berhala itu menahan mereka berdua. Kalian carilah seekor lalat. Ya, lalu kalian menghadaplah ke berhala kami. Katakanlah, inilah korbanku padamu. Nah, yang satu mencari seekor lalat, dapat. Setelah dia dapat seekor lalat, lalu kemudian menghadaplah ke berhala itu. Wahai berhala, ini korbanku kepadamu. Diserahkan lalat itu. Si penjaga membiarkan dia untuk meneruskan perjalanan, tidak diganggu. Nah, tinggal satu lagi. Kamu juga harus berkorban. Saya tidak akan berkorban kecuali hanya kepada Allah. Ya, ke berhala kami juga kamu harus korban. Saya tidak akan berkorban kecuali hanya kepada Allah. Karena dia tidak mau berkorban, Rasulullah yang dipenggal lehernya masuk surga, yang dipersilahkan perjalanan berkorban tadi itu masuk neraka. Nah, makanya masuk neraka gara-gara lalat, masuk surga gara-gara lalat. Itu lalat kecil, Pak. Boleh jadi ya korbannya bisa memasukkan dia ke surga, bisa masukkan dia ke neraka kalau salah arah. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu yang saya hormati, korban itu adalah ibadah pribadi. Ya. Jadi bagaimana ya yang banyak ada 1098 ekor dari presiden diberikan kepada rakyat. Saya pikir bagus juga untuk bagi-bagi daging. Tapi itu bukan korban. Nah, yang korban itu pribadi, misalnya dulu pernah Pak Jokowi dulu kan, ya, korban seekor sapi besar itu berapa ton dulu. Itu senama pribadi boleh itu korban. Nah, tapi kalau diberikan dibagi-bagian itu bukan korban, itu sumbangan untuk memenuhi kebutuhan daging masyarakat. Apalagi uangnya dari APBN. Gitu. Tapi ya bagus juga supaya masyarakat menikmati daging. Karena jarang-jarang dapat pembagian seperti itu. Ya, bersyukurlah kepada Allah. Tapi lagi-lagi itu hanya merupakan bantuan kepada masyarakat, tapi bukan korban. Bukan korbannya presiden, bukan. Jadi, walaupun bertonton Pak, kita bagi-bagikan daging, ya,
itu bukan korban. Korban itu binatang yang masih hidup kita sembelih dan atas nama pribadi. Makanya jelas ini korbannya siapa, karena ada tujuannya. Nanti kita lihat secara ma'rifatnya. Tujuannya apa? Kenapa harus jelas ini korban siapa? Ya. Nah, karena ada maksud ya, dilihat dari sudut kebinatangan yang ada pada orang yang berkorban tadi. Ya. Saya kira ini yang penting untuk kita pahami. Ya, jadi artinya berkorban itu salah satu tujuannya membunuh sifat kebinatangan yang ada pada orang yang berkorban. Jangan sampai ya, dagingnya kita makan, sifatnya kita pakai. Ya, rame-rame kita ada panitia korban, ya, bagus kan kebersamaan. Ya, belum berbagi, kontaknya udah hilang. Masya Allah. Ya, sering-sering berkorban supaya begini-begini ini hilang gitu. Kita tidak boleh kita mengambil seperti itu gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu tujuan kita menyembelih korban itu membunuh sifat kebinatangan yang ada pada diri kita. Nah, jadi artinya kita pribadi yang punya kepentingan. Nah, karena binatang itu sudah disembelih, sayang kalau dagingnya nggak dimanfaatkan, maka dibagi-bagi gitu kepada masyarakat. Maka penerima daging korban itu tidak mesti harus orang yang beragama Islam, Pak. Ya, orang non Muslim juga boleh dikasih. Kita punya tetangga agamanya bukan agama Islam, Hindu misalnya, Kristen, udah kasih daging korban. Ya, tidak mesti harus yang beragama Islam. Itu namanya itu fikih sosial, saling tolong menolong, sama-sama menikmati. Ya. Tapi sasarannya bukan perkara daging. Apalagi diarahkan kepada Allah, Allah tidak butuh daging. La yanalullahu luhumha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Darah dan daging korban itu nggak akan sampai sama Allah. Allah nggak butuh. Yang sampai ke Allah itu ketakwaannya. Ketakwaan kamu itu yang sampai ke Allah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu salah satu manfaat secara hakikatnya membunuh sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri. Karena kita lihat dari perspektif kita misalnya beli daging di pasar, ya, kemudian kita bagi-bagikan ke masyarakat, itu bukan korban, itu sedekah. Bagaimana kalau kita beli saja hewan sapi, kemudian kita berikan kepada orang untuk dipelihara, dikasih kasih. Nah, ini yang penting. Saya kira itu yang penting kita pahami. Yang korban itu binatang yang masih hidup, lalu kemudian disembelihnya, nyembelihnya itu. Ada apa? Kalau sudah disembelih kan mati. Kalau mati itu artinya ruhnya sudah berpisah dengan jasad. Jadi memisahkan nyawa dari tubuh itu yang penting. Korban. Nah, bukankah kita seperti itu? Di waktu bulan Ramadan kemarin kita jelaskan, ya, waktu Idul Fitri. Nah, kenapa ada pertama kita menahan, mulai dari Ru'yatul Hilal itu sudah saya jelaskan tempoh hari. Nah, kemudian kita menahan berpuasa. Setelah kita berpuasa, di akhirnya kita keluarkan zakat fitrah. Setelah kita zakat fitrah kita keluarkan, lalu kemudian kita Idul Fitri. Itu artinya memberikan sifat kepada Allah. Jangan akui sifat yang ada pada kita itu punya kita, Pak. Serahkan ke Allah. Mana sifat yang ada pada kita yang kita kenal dengan sifat 7, kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam. Kita tahu betul itu milik Allah, bukan milik kita. Jangan akui itu milik kita. Karena kita nggak punya itu punya Allah. Allah sudah perintah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Serahkan apa yang sudah kami berikan kepadamu sebelum kematianmu datang. Nah, serahkan, ini namanya menyerahkan, ya, mengorbankan, ya, dikorbankan, diserahkan, ya, sehingga hayat punya Allah, sifat-sifat 7 tadi punya Allah semua. Ya.
Tapi di Idul Fitri baru penyerahan sifat. Begitu masuk kepada Idul Adha, zatnya yang zat diri kita yang diserahkan, nyawa. Kalau yang tadinya kan beras dalam artian zakat fitrah kan. Nah sekarang nyawanya diserahkan. Jadi menyerahkan nyawa itulah. Artinya kita tidak mengakui bahwa itu punya kita. Sampai kepada nyawa pun punya Allah kita serahkan. Nah kalau kita sudah serahkan mati, kan hewan kalau sudah sembelih kan mati. Kalau sudah mati ya nggak hidup. Kalau sudah nggak hidup nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, karena nggak hidup lagi. Nah kita kalau sudah serahkan nyawa ke Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa, maka yang berbuat itu Allah. Kalau Allah yang berbuat, maka pasti sifat-sifatnya sifat-sifat yang baik, Rahman dan Rahim, ya, pengasih dan penyayang, tidak ada pernah dendam. Nah sehingga kita tampilkan setelah nyawa kita serahkan, artinya apa yang ada pada kita itu sudah kita kembalikan kepada yang punya, kepada Allah. Sehingga ibarat hewan sudah disembelih, sudah mati, kita tidak punya kemampuan apa-apa lagi. Ya karena itu yang berbuat itu Allah, yang hidup itu Allah, yang kuasa itu Allah. Ya. Nah itu namanya kita sudah kita kembalikan, karena kita sudah kita matikan diri kita. Ya. Fasholli li rabbik wanhar, maka ketika sholat berkorban. Apa? Bukan menyembelih hewannya, korbankan yang ada pada diri kita. Maka kita dalam bahasa tasawufnya menghilangkan diri terlebih dahulu sebelum sholat, menghilangkan keakuan diri. Ya. La hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun, la sami'un, la basirun, la mutakallimun illallah. Nanti kita nyerahkan, itu namanya kita mengorbankan ada pada kita kepada Allah semata, sehingga betul-betul hidup kita itu karena Allah begitu. Nah kalau ini yang kita pahami, apapun jabatan kita pasti akan baik, Pak. Apakah dia jadi presiden, jadi gubernur, jadi menteri, jadi camat, jadi wali kota, jadi RT, jadi kepala desa, terserah. Jadi pengusaha, pedagang, petani. Kalau itu sudah betul-betul dia nyerahkan dirinya ke Allah, maka perbuatannya pasti akan baik. Dia penyayang, dia pengasih, tidak mencaci maki. Nah, ketika kita tampilkan sifat-sifat yang baik tadi, maka terputuslah orang yang akan membenci kepada kita. Enggak ada jalan lagi. Ya. Dengan jalan apa mereka akan membenci kita? Kenapa? Karena apa yang ditampilkan semua kebaikan. Ya. Dia bisa menolong orang, baik dari hartanya, dari tenaga, dari pikiran, dari ilmunya. Dia menaruh sayang kepada siapapun, tidak ada kebencian. Kalaupun ada yang salah dengan dia, dia maafkan. Nah makanya inna kahwal abtah, inna sadia kahwal abtah. Jadi mereka yang akan membencimu sudah terputus, nggak ada jalan lagi. Ya. Kenapa? Karena apa yang ditampilkan sudah kebaikan semua. Gitu. Nah jadi korban itu tujuannya untuk mengembalikan diri kita ke Allah. Jadi walaupun ribuan ekor kita berikan kepada orang lain, itu bukan korban dia. Itu pemberian, sah-sah saja. Tapi yang namanya korban itu atas nama pribadi untuk menyatakan dirinya kembali ke Allah. Gitu. Di situ pentingnya kita pahami korban. Sebab saya melihat, ya Bapak Ibu yang saya hormati, akhir-akhir ini, ya banyak orang yang ingin melihat ya ajaran agama itu dari syariatnya saja, sehingga banyak yang ngacak-ngacak. Mohon maaf, ya. Ada yang sepertinya dikira itu dia apa disampaikan haji itu main-main, masya Allah. Ya boleh saja dalam artian isyarat dari Allah itu sangat luar biasa. Ya. Pakaian ihram misalnya, buka semua pakaian berjahit, pakai yang tidak berjahit. Ya. Sederhana sekali kan gitu. Tapi jangan hanya dilihat dari kainnya. Lepaskan pakaian yang berjahit, pakailah pakaian yang tak berjahit. Maksudnya apa? Pakaian yang berjahit secara hakikat apa? Sifat kemanusiaan.
Itu pakaian berjahit. Iri, dengki, hasud, gitu ya, dendam, itu pakaian berjahit semua itu. Lepasin semua itu. Pakai yang tidak berjahit, apa? Sifat ketuhanan. Allah Ar-Rahman, Maha Pengasih. Nah, coba kita pakai, suka nolong orang, suka memberi. Allah Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Kita pakai sayang kepada semua makhluk Allah. Entah manusia, entah binatang, manusia beriman, manusia kafir, menaruh sayang, nggak ada kebencian. Nah, itu artinya itu pakaian yang tak berjahit. Dua helai, lahirnya nutup bagian bawah satu helai nutup bagian atas, itu syariatnya. Maknanya apa? Zahir batin. Ya, kalau pengasih mulai dari zahirnya sampai ke batin. Kadang-kadang enggak, zahirnya saja, Pak. Dikasih sembako banyak-banyak, tapi ada tujuannya, pilih saya. Nah, ini enggak zahir batin. Ketika bersedekah dia ngasih sedekah, tapi begitu orang tidak berterima kasih sama dia tersinggung. Enggak zahir batin, artinya luar dalam, bagus, bersih zahir batin. Kalau pengasih betul begitu. Nah, kalau maaf betul, kadang-kadang maafnya di mulutnya aja, salaman tiap pagi salaman, tapi di dalam nggak nyambung. Kayak minyak sama air. Itu enggak zahir batin namanya. Makanya diisyaratkan dua helai kain. Satu menutup bagian bawah, satu menutup bagian atas. Mengisyaratkan zahir dan batin. Ya, kalau Rahman, ada pengasihnya itu dari zahir sampai batinnya ikhlas kalau bahasa kita. Ya, begitu juga sayang. Jangan hanya sayang karena ada duitnya. Ya, kan kadang-kadang terjadi ada istilah. Ada uang abang disayang, tak punya uang abang ditendang. Itu nggak benar, ya. Ya sayang itu zahir batin gitu. Masya Allah, itu diantaranya. Maka sebenarnya kalau hanya melihat lahirnya saja, mungkin banyak kita mencemooh. Ada orang yang senang mutar-mutar di Ka'bah katanya, ngelilingi segi empat gitu. Tapi itulah isyarat yang diberikan Allah kepada kita itu untuk kita berpikir, Pak. Ka'bah itu kiblat, ya, tempat kita untuk mengarahkan kita untuk ibadah. Itu kan isyaratnya. Baitullah atau Ka'bah secara lahiriah bisa dilihat di Mekah. Mana Ka'bah yang asli? Nah ini hati kita itulah Baitullah. Ya. Ketika kita sholat kan menghadap ke Baitullah. Artinya ketika kita melakukan perbuatan dalam kehidupan sehari, menghadaplah ke Baitullah. Kita mau bertindak menghadap ke Baitullah. Artinya apa? Tanya ke hati nurani. Kadang-kadang kita nggak menghadap ke Baitullah, Pak. Apalagi kalau mau pemilu begitu. Sebenarnya di hatinya menolak si calon ini, tapi kena duitnya dikasih terpaksa dipilih juga. Itu nggak menghadap ke Baitullah, itu menghadap ke duit itu. Nah sekarang disuruh menghadap ke Baitullah, menghadap ke hati nurani kita. Apakah kita dalam bekerja, apakah kita memimpin, menjabat satu jabatan, melaksanakan satu tindakan, menghadaplah ke Baitullah, menghadap ke hati nurani, tanya ke hati nurani. Maka ada teman saya, itu ya, pensiun dini, Pak. Ya, padahal oleh Menteri Agama dia ditawarkan, kamu mau duduk sebagai jabatan apa? Ngomong aja, nanti saya SK-kan. Enggak, Pak, saya berhenti aja. Ya, ditawarkan jangan nggak mau. Saya tanya, ketemu beliau, kenapa Pak kok bisa berhenti ini? Nggak sesuai dengan hati nurani saya. Kalau saya teruskan nanti itu di luar saya lakukan gini, tapi di dalamnya remuk. Nah, inilah makanya kadang-kadang maaf Bapak Ibu, kadang-kadang ya jatuh stroke gitu ya. Kenapa? Nggak sesuai dengan hati nurani. Maka menghadap ke kiblat. Nah, sini menghadap ke Baitullah ada. Artinya setiap tindakan akan kita lakukan, tanya ke hati nuraninya. Ya, menghadaplah ke Baitullah. Kalau sesuai, jalankan. Tidak sesuai, tolak. Nah, cuman di kita ini kadang-kadang nggak begitu. Di hati kita nggak sesuai, tapi karena ada hal-hal yang tidak bisa dihindarkan, akhirnya diikuti juga. Jadi perbuatan zahirnya bertentangan dengan keyakinan hatinya. Itu namanya tidak menghadap ke Baitullah. Itu isyaratnya. Nah begitu juga sa'i. Ya, kalau sa'i secara lahirnya kan lari-lari safa, marwah, safa, kan gampang itu. Ya,
lari. Tapi jangan dilihat lari-lari kayak main-main, bukan. Itu kan prakteknya. Ya, yang diisyaratkan. Pahami maksudnya. Apa maksudnya itu? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu memohon ampun kepada Tuhanmu. Bersegeralah kamu meminta surganya. Yang surga Allah itu seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang yang takwa. Maksudnya apa? Berlari-lari kita menghindar dari kejahatan. Sekecil apapun kejahatan itu, walaupun berburuk sangka, ya sudah nggak mau lagi. Berlari-lari menghindar dari kejahatan. Berlari-lari pula kita mengejar kebaikan. Itu namanya minta surga. Yang surga Allah itu seluas langit dan bumi, artinya banyak kesempatan untuk berbuat baik. Ya kan? Disediakan untuk orang yang takwa. Maksudnya apa? Bagi yang mau. Ya kan? Yang mau berbuat, kesempatan berbuat baik itu banyak sekali. Nah, bagi yang mau. Tapi disyaratkan lari-lari Safa, Marwah Safa. Tapi isinya mengajari kita supaya menghindar dari kejahatan. Mengajari kita supaya mengejar kebaikan. Seumur hidup. Makanya haji itu cukup sekali aja, Pak. Ya, sudah haji sekali ya sudah. Lepas kewajiban. Kenapa? Kita udah tahu. Nah, tapi pelajaran yang ingin disampaikan Allah lewat pelaksanaan ibadah haji itu luar biasa, Pak. Tapi orang yang nggak paham kayak main-main katanya. Nah, sudah lari-lari, kemudian nongkrong di Arafah, kemudian pergi ke Muzdalifah ngambil batu, sampai di Mina lempar-lemparan. Ini kan cemoohan orang yang nggak senang. Ya. Tapi memang kejadian seperti itu. Nongkrong di Arafah, apa maksud nongkrong di Arafah? Berhenti, hukum kan berhenti. Kenapa harus berhenti? Karena perjalanan hidup kita ini menuju Allah. Nah, makanya kalau sudah sampai kepada Allah, nah berhentilah di situ, gitu. Hukum di padang Arafah, di alam ma'rifat. Bagaimana mungkin kita akan berhenti pada kalau kita belum mengenal Allah itu? Di mana kita berhentinya? Di alam ma'rifat. Gitu. Makanya perjalanan kita menelusuri 9 lapisan hati. Gitu. Di mana lapis ke-9 itu? Anallah la ilaha illa ana, kata Allah. Makanya wukuf di padang Arafah mesti tanggal 9, mengisyaratkan perjalanan sampai ke lapis yang ke-9. Nah, begitu pula setelah kita wukuf di Arafah, kita ke Muzdalifah mengambil batu. Ya, maksudnya apa? Kalau orang sudah berhenti, sudah sampai di puncak, kan berarti wukuf kan berhenti, Pak. Sampai di puncak, kalau sudah berada di puncak hanya 2 kemungkinan. Bertahan kalau nggak turun. Iblis selalu menggoda supaya turun. Supaya kita tidak tergoda, ambil kerikil. Apa itu kerikil? Zikir di hati, Pak. Wazkur rabbaka fi nafsik. Sebut nama Tuhan pakai hati. Begitu kita digoda, kita melihat satu kejahatan, ingat Allah. Zikir khafi. Zikir dalam hati. Ada gangguan, ada godaan-godaan, gitu ya. Kembali ke Allah itu. Makanya ambil kerikil. Talqin zikir, ambil amalan zikir khafinya itu. Nah, kalau yang nggak talqin zikir, berarti nggak ada batu. Pakai apa dia melempar? Ada. Maka itu isyarat. Pergilah ke Muzdalifah, ambil batu kerikil. Siap-siap, jangan sampai turun. Karena iblis selalu menggoda kita. Ya. Gunakan batu, gunakan zikir dalam hati. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan khifatan wa duna jari minal qawli bil udhu wal asal wa la takum minal ghafirin. Sebut nama Tuhanmu pakai hati. Dengan rasa rendah diri, rasa takut. Ya, tadarruan wa khifatan. Tadarru itu turun, khifat itu ringan naik. Apa maksudnya itu? Zikir dalam hati dan turun naik, zikir nafas. Gunakan zikir dalam hati, kata tadarruan wa khifatan, menggunakan isyarat zikir nafas. Jadi hati kita zikir melalui mengikuti detakan jantungnya, nafas kita berzikir melalui turun naiknya. Makanya tadarruan wa khifatan. Nah, ingat Allah di hati diisyaratkan dengan turun nafas. Jadi hati kita jantung berdetak itu berzikir, nafas berhembus pun berzikir.
Gitu. Nah lalu kemudian wala takum minal ghafilin, kata Allah, jangan sampai lengah. Terus ingat Allah pakai hati. Gunakan nafas untuk zikir. Allah, Allah. Zikir dan hati mengikuti detakan jantung, zikir nafas mengikuti aliran naik turunnya nafas. Makanya itu mengambil batu di padang di Muzdalifah. Begitu kita sampai di Mina, ada ujian, ada cobaan, maka kita lempar, gunakan zikir itu. Nah, kalau yang nggak belajar zikirnya, nggak, apalagi anti tarekat begitu, zikir hafinya nggak pernah belajar, nggak boleh diamalkan, pakai apa? Kerikilnya nggak ada. Itu isyarat semua itu Pak. Maka saya bilang tadi, kalau hanya melihat lahirnya, mungkin bisa orang mengatakan seperti main-main. Tetapi kalau lihat maksud tujuannya, isyaratnya luar biasa Pak. Membimbing kita agar kita bisa kembali kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mengulang kalau mengikuti kajian juga ada beberapa yang masih bimbang itu. Misalnya beliau berkata keselamatan, kemudian masuk ke neraka tapi doanya masih kita dijauhkan dari neraka dan kita dimasukkan ke dalam surga di kampung keselamatan. Kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Ketika kita duduk di kehambaan, itu wajar kalau minta, ya. Minta surganya, minta lepas terhindar dari neraka. Kan. Itu kita duduk di kehambaan. Di tasawuf itu kita duduk di ketuhanan. Nah, jadi di mana kita posisinya ketika duduk di kehambaan itu minta. Ya Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar, kan gitu kan. Itu kita duduk di posisi kehambaan. Nah, tapi itu tidak diminta juga kalau memang Allah sudah memberikan hak dia. Makanya banyak digambarkan ada orang rajin ibadah tapi masuk neraka, banyak yang melakukan maksiat malah masuk surga, kan gitu kan. Jadi artinya itu apa yang kita perbuat itu sebenarnya itu adalah usaha dan ikhtiar manusia saja. Tapi pada akhirnya keputusan hanya kepada Allah. Nah, ketika kita masih duduk di kehambaan, wajarlah kita minta. Nah, tapi ketika kita masuk ke alam tauhid, ya nggak ada lagi yang punya kita. Mau minta sama siapa? Bapak bisa minta itu karena Bapak itu punya kemauan. Kemauan itu iradatnya Allah. Ada kemauan Bapak itu karena itu Bapak hidup. Hidup itu hayatnya Allah. Nah yang punya Bapak yang mana? Nah ini kasuki itu adalah maqam tauhid. Kalau sudah masuk ke maqam tauhid, keyakinan hati hanya kepada Allah semata. Makanya dalam ibadah, kalau yang abid, yang rajin ibadah, ya pikirannya surga dan neraka itu kan pahala itu ya. Itu orang abid yang tidak mengenal Tuhannya, yang dikenal cuma surga, yang dikenal cuma bidadari. Dia nggak kenal Tuhannya. Dia baru kenal nama Tuhan. Nama Tuhannya itu Allah. Siapa yang bernama Allah itu nggak paham nggak. Maka yang dia pahami cuma pahala upah. Makanya saya bilang, orang yang beribadah minta pahala sama dengan upahan sama Tuhan. Baru tunggang tunggik saudara sudah minta upah. Begitu banyak rahmat Allah yang berikan kepada kita, Allah nggak pernah minta balasan. Jadi kita diajarkan oleh Allah supaya bisa kembali ke Allah, Pak. Juga bukan kembali ke surga. Surga itu adalah kenikmatan. Ya. Kenikmatan yang hakiki itu kembalinya diri kita ke Allah. Itu kenikmatan yang hakiki. Kalau sudah kembali ke Allah, apa yang dimaukan pasti ada, karena Allah itu Maha Kaya. Nah, makanya nanti di akhirat akan diminta pertanggungan jawab apa yang kamu kerjakan. Kan itu bahasanya itu. Allah akan minta pertanggungan jawab apa yang kamu kerjakan. Maksudnya apa? Kalau kamu datang menghadap Allah mengandalkan amalanmu,
Oh, saya sudah banyak ibadah, akan diminta tanggung jawab. Kamu melakukan itu pakai apa? Ilmu itu punya aku. Oh, kau puasa itu kudrat aku. Oh, kamu punya kemauan, mau itu iradatnya aku. Yang punya kamu mana? Jadi orang yang datang menghadap Allah mengandalkan amalannya, itu pasti akan ditimbang. Pasti diminta tanggung jawab. Karena masih merasa aku ada. Yang datang menghadap Allah mengandalkan ilmunya, juga akan diminta tanggung jawab. Ya, seberapa banyak ilmu yang sudah kau amalkan? Makanya ada hadis, la yazalu qadaba 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. An umri bima afnahu wa an jismi bima ablahu wa an mali min wa an ilmi ma amila bih wa an mali min aina tasabah wa bima anfaqa. Belum bergeser telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ditanyakan kepadanya 4 persoalan. Umur kemana kau habiskan? Tubuhmu kemana kau bawa? Ilmumu apa yang kau amalkan? Hartamu dari mana kau dapat? Kemana kau belanjakan? Kenapa? Karena kita merasa punya. Tapi kalau kau datang menghadapku dengan aku, kata Allah, itu urusanku. Makanya si Nasuha masuk surga, walaupun dia banyak maksiat. Karena dia datang tidak mengandalkan amalannya, tetapi mengandalkan penyerahan dirinya ke Allah. Sehingga dia merasakan dirinya pun sudah nggak ada, ya ada Allah. Nah, ke sana arahnya Pak. Ya tinggal makomnya. Ketika kita duduk di makom syariatnya, yaitu pahala, surga. Tapi lagi-lagi itu kita masih duduk di makom syariat. Belum masuk ke dalam. Ketika kita masuk ke dalam, sudah nggak penting lagi itu Pak. Yang penting Allahnya. Nah, itu yang penting. Kalau Allahnya yang sudah kita kembali kepadanya, yang lain akan ikut dengan sendirinya. Maka dulu pernah saya contohkan, ada seorang raja yang pemurah, saya bilang, ya, dia mengumumkan kepada rakyatnya, ya, silakan datang ke istana, apapun yang kalian maukan, saya akan kabulkan permintaan kalian. Sehingga berduyun-duyunlah rakyat datang, macam-macam permintaan. Ada minta rumah, minta duit, minta jabatan, dikasih semua. Terakhir ada nenek-nenek janda. Tuan Raja, benar setiap permintaan rakyat akan dikabulkan. Benar, kamu mintalah duit apa yang kamu minta, silakan. Begini Tuan Raja katanya, saya nggak butuh rumah, saya nggak butuh perhiasan, saya sudah tua. Saya nggak butuh duit, cuman saya ini janda Tuan Raja, saya butuh suami. Karena itu saya minta Tuan Raja nikahi saya. Ini beda lagi, yang orang lain minta duit, minta jabatan, minta rumah. Si nenek minta rajanya. Kira-kira bagus yang mana? Minta raja. Allahnya yang diminta. Maka saya bilang, siapa orang mencari dunia, akhirat pasti tinggal. Siapa orang mencari akhirat, dunianya pasti tinggal. Tapi siapa orang mencari Allah, dunia akhirat dia dapatkan. Carilah Allah. Nggak terhambat kita ya dengan kerja dunia apa, nggak terhambat pula kita urusan akhirat kalau Allah yang kita dapatkan ya. Begitu kita mencari, cari rajanya minta apa dapat semua. Kira-kira gitu lah Pak ya. Nah, kalau nanti belum puas ke Arafah aja, kita bincang-bincang di Arafah. Baik, masih ada? Habis. Masih ada satu lagi, ya kan? Ini masih jam 6 ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya katakan, gimana hukumnya kalau kita kurban atas nama perusahaan? Boleh kita gimana proses kita kurban, tapi nama kita dijatuhkan. Gimana hukumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bapak masuk di situ. Ya udah, salah itu. Siapapun yang belinya nggak masalah. Yang penting nama Bapak masuk di situ. Masuk korban Bapak lah di situ. Adapun perusahaan yang beli hewan korbannya dia sedekah sama Bapak, Bapak korbankan, ya udah sah aja. Nggak masalah, ya deh.
Bapak kalau mau korban beli sapinya misalnya, serahkan sama orang lain atas nama dia, nggak apa-apa. Benar. Jadi Bapak dapat pahala, yang bersangkutan juga dapat pahala juga, gitu ya. Nggak masalah. Gitu ya. Tapi kalau dikorbankan atas nama perusahaan itu nggak ada nyawanya, cuma ada duitnya aja. Mesti ada senama orangnya, ada pimpinannya, ada kepala tata usahanya, pokoknya orang lah gitu. Nah, karena tujuannya itu untuk orangnya. Perusahaan itu akan maju kalau orangnya juga ya pintar mengelola, Pak. Gitu ya. Jadi orangnya yang diutamakan. Nggak apa-apa, perusahaan yang belikan, tapi tunjuk orangnya atas nama si A, si B, si C, nggak masalah. Begitu juga pimpinan, ya misalnya Pak Presiden, ya belikan sapi, kasihkan kepada daerah-daerah. Nanti sampai daerah atas nama si A, atas nama si B, satu sapi atas nama si A. Ya, ada 7 orang, misalnya begitu ya. Atau nanti ada camat ngasihkan sapi sama rakyatnya di desa. Udah nggak apa-apa camat yang beli. Tapi begitu mau dipotong atas nama siapa ini? Atas nama si A, si B, si C, si D, begitu. Nggak masalah, Pak. Ya, makasih. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyimak dalam pandangan hakikat, kurban adalah menghilangkan sifat kebinatangan yang ada pada orang yang berkurban atas nama si kurban yang timbul sifat. Sesuai tuntunan apabila kepala rumah tangga sudah berkurban, pahalanya untuk sekeluarga. Ini baru pahalanya demikian. Baru pahala namun ini baru kewajiban bagi si pengubah. Sementara anggota belum berubah. Jadi pertanyaannya untuk tahun ke depan, karena terbatas dana, apakah nama si dibuat bergilir? Nah, misalnya tahun ini nama suaminya, dan tahun depan menggunakan nama pengubah nama istrinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh, Bang, masalah. Gantian gitu ya. Jadi misalnya kita cuma hanya bisa beli 1 ekor kambing. Nah, tahun ini atas nama si A, istri. Tapi pahalanya dapat semua. Gitu. Nah, kemudian tahun depan atas nama suami. Tapi pahalanya untuk sekeluarga, nggak masalah. Pahalanya, tapi sasaran korbannya harus ditentukan orang. Gitu. Nggak masalah. Digilir gitu. Nggak apa-apa. Cukup ya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, karena kita dibatasi waktu, mari kita tutup dengan doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani warzuqhu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل أتى على الإنسان حين